Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku sebangsa setanah air, ternyata kita sudah masuk 1445 Hijriah. Setiap kali kita memasuki bulan Muharram, kita akan diingatkan dengan sebuah sunnatullah di muka bumi ini. Pada bagian pertama ini, kita akan berbicara bagaimana sejarah para nabi terdahulu yang banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kita akan banyak sekali mengambil hikmah-hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memberikan pertolongan kepada hambanya, terutama hamba-hamba pilihannya, para nabi dan rasulnya, terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nabi Nuh selamat dari banjir. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nabi Isa selamat dari penyaliban, dikejar-kejar. Kemudian Nabi Yusuf selamat dari sumur. Kemudian juga Nabi Yusuf dipenjara selama 7 tahun. Juga keluarnya bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub sembuh dari penyakit kulitnya juga sama di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yakub sembuh dari kebutaannya, dan banyak sekali berbagai macam pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Cukup sampai di situ saja kita bisa banyak mengambil kesimpulan. Yang pertama, saudaraku sebangsa setanah air, bahwa ternyata Allah telah menentukan sunnatullahnya di muka bumi ini. Apabila suatu kaum, suatu bangsa, suatu masyarakat terjadi kerusakan, Allah tidak tinggal diam, mengutus hamba pilihannya yang mampu melihat kerusakan tersebut dan bisa memperbaikinya. Ketika kerusakan Fir'aun luar biasa, didukung oleh hampir seluruh lapisan masyarakatnya, didukung oleh ahli keuangannya yang bernama Qorun, didukung oleh teknokratnya yang bernama Haman, didukung oleh ulama besarnya yang bernama Bal'am bin Bawrah, dan banyak sekali mendapat dukungan-dukungan masyarakat yang tidak mampu melihat kerusakan Fir'aun. Padahal salah satu keputusan Fir'aun di dalam surat Al-Baqarah ayat 49, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun menyuruh pada seluruh masyarakatnya agar menyembelih setiap bayi laki-laki dan membiarkan hidup setiap bayi perempuan, yang begitu didukung oleh hampir seluruh lapisan masyarakatnya. Karena Fir'aun takut sekali dikudeta atau dilengserkan. Jadi setiap laki-laki disembelih luar biasa. Fir'aun tidak ingin lepas dari kedudukannya sebagai penguasa. Bahkan dia mengatakan, wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, saya Tuhan kamu tertinggi. Akhirnya Allah tidak tinggal diam, mengutus hamba pilihannya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mati dengan sangat hina, tenggelam di lautan. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, luar biasa menghadapi Raja Namrud yang bodohnya sudah kelewatan menyembah berhala. Sebodoh-bodoh orang yang menyembah alam masih lumayan. Ada yang menyembah bulan bintang di Asia Tengah, ada yang matahari di Jepang, ada yang di Indonesia Timur, singkong dan ubi ini zaman dulu ya, sekarang mungkin udah tidak ada. Ada yang api di Iran dan lain-lain. Masih lumayan, mereka masih punya argumentasi barangkali ya, bahwa matahari banyak manfaatnya, sudah ada sebelum kita lahir. Kalau tidak ada matahari, dunia kiamat dan sebagainya. Tetapi ini ada lagi yang lebih bodoh, orang menyembah ciptaannya sendiri. Luar biasa. Nah, itulah Raja Namrud dan para pengikut-pengikutnya. Akhirnya Allah tidak tinggal diam, mengutus hamba pilihannya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula kerusakan di zaman pertengahan, zaman Yunani Romawi, zaman dulu luar biasa. Ya, budaya-budaya materialisme, budaya-budaya hedonisme dan sebagainya yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sehingga terjadi berbagai macam kekerasan-kekerasan, perbudakan dan sebagainya. Sehingga Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya cinta dan kasih. Kenapa? Karena masyarakat yang dihadapi luar biasa ganasnya. Nah, dari itu semua kita ambil kesimpulan yang pertama ini adalah Allah menciptakan sunnatullah yang namanya istibdalul ajyal, peralihan generasi. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 38 dan 39, Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauma ghairakum. Wahai orang beriman, mengapa kok jika dikatakan kepada kamu, yuk sama-sama kita semangat serius berjuang di jalan Allah, ada di antara kamu yang merasa keberatan? Apakah kamu rela menukarkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jika kamu tidak mau berangkat di jalan Allah, maka Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti dengan generasi lain yang bukan model kamu lagi. Nah, itu yang disebut istibdalul ajyal, penggantian generasi. Sebuah sunnatullah yang akan berlaku di muka bumi ini sepanjang sejarah dan sudah dibuktikan oleh Allah berkali-kali di dalam pentas sejarah kehidupan manusia. Maka pada bagian pertama ini, sunnatullah ini kita sikapi satu saja hari ini, yaitu sikap optimis. Jadi hikmah Muharram kita ambil bagian pertama ini adalah sikap optimis dalam menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun. Harus tetap optimis, tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu selalu ada, yang biasanya datangnya saat-saat kepepet, saat-saat kritis, saat-saat genting. Saat-saat itulah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim sudah kepepet mau dilempar ke dalam api, Allah menolong. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Ketika Nabi Musa sudah kepepet, di depan ada lautan, di belakang dikejar pasukan Fir'aun, Allah tidak tinggal diam. Idrib bi'asokal bahar, pukul wahai Musa lautan itu dengan tongkatmu. Jadilah jembatan, selamat Nabi Musa alaihissalam. Dan seterusnya, Nabi Yunus udah masuk ke dalam perut ikan, dah tamat dah riwayatnya kalau ukuran kita barangkali ya, game over. Ternyata belum, masih to be continue, luar biasa. Dan seterusnya panjang lagi kisah-kisah para nabi yang dapat pertolongan dari Allah, sekali lagi membawa hikmah besar buat kita, bahwa kita harus punya sikap dan mentalitas optimis sepanjang waktu, setiap saat, dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, semoga ini menjadi pembelajaran pertama kita di dalam memasuki bulan Muharram. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan jiwa, mentalitas yang tegar dan kokoh, sikap yang senantiasa penuh harapan, cita-cita kita, masa depan kita dengan penuh optimis, sehingga peristiwa Muharram yang selalu kita lewati ini jangan sia-sia begitu saja. Yuk sama-sama kita jadikan tahun ini 1445 Hijriah
kebangkitan jiwa kita, diri kita, mentalitas kita, sikap kita untuk menatap masa depan dengan lebih baik lagi, penuh sikap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.